Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita ada di acara Renungan Pagi edisi 12 Agustus 2023. Amsal pasal 1 ayat 24-32 menjadi bacaan kita sebelum beraktivitas di hari ini. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka yang menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Dua pilihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar renungan pagi dimanapun berada, hidup manusia sesungguhnya tak terpisahkan dari pilihan. Setiap saat selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup, dan setiap pilihan akan selalu memiliki konsekuensi. Teks yang kita baca pada pagi ini juga berbicara tentang pilihan. Penulis menekankan pilihan berdasarkan standar-standar yang ditetapkan oleh Allah mengenai benar dan salah. Mengabaikannya berarti mendatangkan akibat-akibat yang menyedihkan dalam hidup kita. Salah satu kebenaran besar yang dapat kita pelajari pada masa muda adalah bahwa kita memang akan menuai apa yang kita taburkan. Apa yang kita perbuat ada konsekuensinya. Harga yang nantinya harus kita bayar bagi dosa kita adalah penderitaan, kesusahan, dan kecelakaan. Sebaliknya, memilih untuk taat akibatnya ketenangan dan ketentraman. Dua kualitas hidup yang kontras dalam teks ini dijelaskan menjadi bebal dan berhikmat. Adalah akibat dua sikap memilih yang bertentangan. Hikmat terbuka bagi setiap orang, bahkan aktif mengundang setiap orang, seumpama penjajah barang di pasar-pasar. Orang yang menutup telinganya terhadap undangan tersebut menutup juga kemungkinan untuk memiliki dan menjalani kehidupan yang berbahagia. Hanya orang yang menerima undangan itu dengan segala konsekuensinya yang akan memiliki kehidupan terpuji. Hikmat pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan dia didengar orang banyak. Kemarin pagi kita mendengar bahwa ia berseru-seru barang siapa yang mendengarkannya. Ia pergi ke jalan-jalan, ke lapangan-lapangan, ke atas tembok-tembok, dan di depan pintu-pintu gerbang kota. Lalu kepada siapa ia memperdengarkan suaranya? Kepada orang yang tak berpengalaman, pencemooh, orang bebal. Mengapa hikmat menunjukkan perkataannya kepada mereka? Kita perhatikan kesamaan di antara ketiga jenis orang itu. Mereka tidak ingin berubah. Parahnya, itu bukan karena mereka bodoh, melainkan karena tidak peduli, abai, dan menolak seruan hikmat atau bebal. Akibatnya fatal, tak ada jalan untuk kembali. Celaka akan menimpa mereka. Pada saat itu tidak ada gunanya lagi membuka diri pada nasihat. Pada saat itu tak ada gunanya lagi mencari pertolongan dari hikmat, karena ia justru akan menertawakan dan mengolok-olok mereka. Ia juga tidak mau menjawab mereka, bukan karena ia kejam atau tak berperkemanusiaan, melainkan karena kebodohan orang yang memilih untuk tetap menjadi bodoh, sehingga tidak mau belajar dan tidak mau waspada terhadap hal-hal yang akan terjadi kemudian.
Orang memang bebas memilih cara hidupnya. Namun harus diingat saudara sekalian bahwa hidup seseorang merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang telah ia buat. Sesungguhnya kita ada di titik ini saudara sekalian adalah hasil dari pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi jelas bahwa kebodohan seseorang bukan akibat dari sesuatu yang disebut nasib atau takdir. Kebodohan orang terjadi karena kesalahannya sendiri, yaitu tidak mau mendengar hikmat dan menolaknya. Tidak mau belajar dan tidak mau terbuka pada hikmat. Orang yang memilih untuk tetap bodoh ini akan menanggung konsekuensi dari kebodohannya. Namun jalan hikmat adalah jalan menuju kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Jadi saudara sekalian, mana yang kita pilih? Memilih mendengarkan hikmat atau memilih menjadi bebal? Jika saudara ingin melihat kehidupan ini berbahagia, penuh tawa, damai sejahtera, maka pilihlah hikmat, supaya engkau berbahagia di dalamnya. Tetapi jika sekiranya ingin tetap menjadi bebal, cepat atau lambat, konsekuensi dari pilihan ini akan menyertai kita juga. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu melalui penulis Amsal yang kami baca pagi ini. Antara memilih hikmat atau menjadi orang bodoh, yang abai, yang menolak hikmat itu sendiri. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan, supaya yang kami pilih, yang kami nantikan, yang kami rindukan adalah hikmat. Karena kami ingin melihat hari-hari hidup kami bahagia di dunia ini. Kami mohon supaya belas kasih-Mu menyertai kami, agar hikmat menuntun hidup kami untuk memperoleh damai sejahtera. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami harus menderita karena pilihan-pilihan kami menolak didikan, nasihat, dan hikmat Tuhan. Dan kuatkanlah kami untuk kembali kepadamu, belajar bersandar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Tuntunlah kami Tuhan, terangilah jalan-jalan kami dengan hikmat-Mu, agar yang kami jalani adalah jalan yang dikenan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap telinga pendengar renungan pagi yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Engkau yang berkuasa mengubah sikap hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah para pendengar renungan pagi ini, supaya diberi kesanggupan untuk tetap memilih hikmat, nasihat, dan petunjuk Tuhan. Sebab di dalam hikmat Tuhanlah kami dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa sekiranya ada di antara kami yang sedang berjalan menolak hikmat, dan kami sedang menderita oleh karena perbuatan-perbuatan yang tak berhikmat yang kami lakukan. Tuhan ampunilah. Tuhan perbaharuilah umat-umat-Mu ini, dan tuntunlah mereka ke dalam hikmat-Mu, takut akan Engkau, supaya mereka akan memperoleh kebahagiaan juga dan damai sejahtera dalam hidupnya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami ini. Sertai dan tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Apapun keadaan umat-umat-Mu, berkenanlah Engkau memberkati, supaya mereka senantiasa berjalan di dalam hikmat-Mu. Dengar doa kami ini Tuhan, kami berseru di dalam Yesus Kristus Sang Hikmat itu sendiri. Kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.